Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridhoillahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusalli fi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ulaika jazaa'uhum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ini artinya kaifa yahdillahu, bagaimana Allah memberi hidayah kepada kaum yang kafir setelah mereka beriman, setelah keimanan mereka, dan setelah mereka bersaksi sesungguhnya Rasul adalah benar, dan setelah datang kepada mereka bukti-bukti kebenaran, yakni kitab Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Mereka itulah Allah memberi balasan kepada mereka, sesungguhnya atas mereka laknat Allah, atas mereka laknat dari malaikat, atas mereka laknat seluruh manusia. Khalidina fiha, mereka kekal abadi di dalam laknat tadi. La yukhaffafu anhumul azabu, tidak diringankan dari mereka azab Allah tadi, tidak akan diringankan untuk mereka. Walahum yunzarun, dan azab itu tidak ditangguhkan. Tapi Allah masih sayang illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat mimba dzalika, setelah kekafiran mereka, wa aslahu, dan dia berbuat perbaikan, memperbaiki diri. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah iku ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Ini artinya begitu. Al-Imran 86 sampai 89. Ini keterangan dari
hadisnya qala Ibnu Jarir hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Zaid al-Basri hadatsana Yazid bin Zari' hadatsana Dawud bin Ibni Hind an Ikrimah an Ibni Abbas qala kana rajulun min ansari aslama summa ratadda walahiqa bisyirki summa najama farsala ila qaumihi an salu ili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal li min taubatun fanazala kaifa yahdilahu qauman kafaru ba'da imanihim ila qali innallaha ghafurur rahim fa arsala ilaihi qaumuhu fa aslama wa hakadha rawahu an-Nasa'i wal Hakim. Ayat niki Pak, ini berkenaan dengan ini. Jadi telah berkata Ibnu Jarir telah menceritakan Muhammad bin Abdullah dan seterusnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dulu ada seorang laki-laki dari orang Ansor masuk Islam, kemudian murtad. Akhirnya mereka berkawan dengan orang-orang musyrik. Kemudian dia menyesal, maka dia pun mengutus kaumnya untuk menanyakan perihal diriku kepada Rasulullah SAW, apakah aku masih ada kesempatan untuk bertaubat? Maka atas perkara ini turunlah ayat ini. Bagaimana orang bisa mendapatkan petunjuk setelah mereka, padahal dia kafir, setelah mereka beriman. Bahkan mereka telah menyaksikan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan sesungguhnya mereka juga setelah melihat bukti berupa Al-Quran. Maka Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Mereka itulah yang diberi balasan oleh Allah, laknat Allah atas mereka, dan malaikat pun melaknat untuk mereka, dan manusia semuanya pun melaknat untuk mereka. Mereka kekal abadi selama-lamanya dan tidak diringankan atas mereka akan azabnya, dan tidak akan ditangguhkan azabnya. Nah ini di ujungnya illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat setelah kekafirannya dan melakukan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Hakim, dan Ibnu Hibban. Masya Allah. Ini hadis yang pertama. Wa qala Abdul Razzaq ambana Ja'far bin Sulaiman hadatsana Hamid al-Araj an Mujahid qala ja'a al-Haris bin Suwaid fa aslama ma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kafarul Haris wa raja'a ila qaumihi fa anzalallahu fihi kaifa yahdilu qauman kafaru ba'da imanihim ila qawli ghafurur rahim. Qala fa hamalaha ilaihi rajulun min qaumihi fa qara'aha alaihi fa qala Haris innaka wallahi ma alimtu la sadiqun wa inna Rasulullah la sidqun minka wa inna Allah la asdaqu salihisa. Qala farajal Haris wa aslama wa hasana islamahu. Di dalam riwayat yang lain ini dari Mujahid berkata, telah datang namanya seorang laki-laki Haris bin Suwaid. Haris bin Suwaid ini maka bermasuk Islam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang mengislamkan dari syahadat di tangan kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Haris ini kafir lagi setelah masuk Islam, dia murtad. Akhirnya dia pulang kembali ke kaumnya. Maka setelah itu turunlah firman Allah ayat ini kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim sampai ghafurur rahim. Maka dibawalah ayat ini kepada kaumnya, kepada Haris bin Suwaid. Akhirnya kaumnya membacakan ayat ini kepada Haris bin Suwaid. Maka Haris langsung mengatakan, sesungguhnya demi Allah apa yang kamu bawa itu adalah benar,
Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling benar di antara kalian, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling benar. Maka akhirnya Haris langsung kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia masuk Islam, dan bahkan keislamannya ini lebih baik lagi. Niki Pak, niki terkait ayat-ayat ini. Wa qaulu ta'ala kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat ay qamat alaihim al-hajja wal burhanu ala sadiqi ma ja'ahum bihi rasul. Jadi anna rasula haqqun, sesungguhnya rasul adalah benar, wa ja'ahum bil bayyinat, yang telah dan datang kepada mereka adalah bukti-bukti kebenaran, ay qamat alaihim al-hujjah wal barohin ala sidqi ma ja'ahum bihi rasul. Jadi yang dimaksud wa ja'ahumul bayyinat ini telah tegak atas mereka berbagai macam bukti, berbagai macam argumen atas kebenaran apa yang telah dibawa, telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada bukti-bukti yang autentik, kemudian ada argumen-argumen yang jelas, ini telah sampai kepada mereka. Yang menyampaikan yang benar dialah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wadhaha lahumul amru, dan telah jelaslah untuk mereka perkara ini. Tetapi meskipun demikian sumartadum, tapi mereka tetap murtad ila zulumati, kepada kegelapan, yakni syirik. Fa kaifa yastahiqu haula'il hidayah, bagaimana orang yang macam ini berhak atas hidayah? Masyaallah. Ba'dama talbisu bihi minal imayah, setelah dia mendapatkan berbagai macam petunjuk yang sangat-sangat umum seperti itu, bagaimana mungkin mereka berhak atas hidayah? Maka Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumadz zalimin, maka Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang itulah ulaika jazaohum anna alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka itulah yang Allah melaknat atas mereka, dan seluruh makhluk itu juga melaknat atas mereka. Wal malaikati wan nasi ajmain, ini maknanya adalah seluruh makhluk. Yang melaknat mereka enggak hanya Allah, tapi ya seluruh makhluk, malaikat, manusia semuanya. Ini maknanya semua makhluk. Jadi manusia ini perwakilannya saja, seluruh makhluk melaknat orang yang semacam ini. Wong Islam terus murtad, itu yang laknat seluruh makhluk, ya, seluruh ciptaan Allah. Khalidina fiha, maka orang semacam ini dilaknat selama-lamanya sebelum mereka bertaubat kembali. Laknate Gusti Allah niku kontinu, dan seluruh makhluk juga melaknat atas mereka. Masya Allah. Bahkan azab mereka la yukhaffafu anhumul azab mereka tidak diringankan dan juga tidak ditangguhkan. Bahkan tidak diringankan walaupun sesaat sekalipun, walau sa'atan wahidatan, walaupun sesaat pun tidak diringankan dan juga tidak ditangguhkan. Illal ladzina tabu, kecuali yang bertaubat setelahnya, setelah kekafirannya. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa hadza min lutfi, inilah bukti dari lembutnya Allah. Wa barrihi, dan kebaikannya, wa birrihi, dan kebaikannya Gusti Allah. Wa rafatihi, dan sayangnya, dan belas kasihannya Allah. Wa rahmatihi, dan sayangnya Allah. Ala khalqihi, atas makhluknya. Anna man taba, sesungguhnya orang yang bertobat ilahi pada Allah, taba alaihi, maka Allah tetap menerima taubatnya. Dan ini Pak, Masya Allah,
Jadi Gusti Allah niku sawayang karo kawulane ngoten. Sak jengkel-jengkele wong niku sampai murtad. Niki Islam murtad balik nih tengene Islam, maka masih diterima tobatnya asal belum nyawanya sampai di tenggorokan. Nak nyawane mun tenggorokan tobat mboten diterima. Selama dia masih hidup maka dia akan tetap diterima tobatnya. Kecuali kalau dia tobat murtad Islam murtad balik Islam nih kok murtad meneh sing kali kedua biasane niki sumazdadu kufra niki minggu ngarep mangke wong ngeten iki sumbah tambah kekufurannya. Nek ngeten iki ora diterima tobaté, kecuali nak sadurunge mati tobat Allah masih membuka pintu tobat itu seperti itu. Bapak yang dirahmati Allah, ayat niki universal ya. Bagaimana Allah memberi petunjuk kepada orang setelah orang yang kafir, bagaimana Allah memberi petunjuk pada orang kafir setelah mereka beriman. Ini yang pertama. Ini kan masih pada rentetan kemarin cerita orang Yahudi, orang Nasrani. Makanya wong sing ngeten iki, Pak. Niki oleh petunjuk niku angel. Sapa wong Yahudi, wong Nasrani itu tahu kebenaran Islam. Ngerti bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman namanya Ahmad Muhammad, sudah diberitakan di dalam kitab suci mereka. Mereka pun bahkan sampai ciri fisiknya nabi pun mereka bisa mengidentifikasi. Sampai seperti itu, Pak. Bahkan dulu bayangkan, Pak, ya, Kanjeng Nabi dulu masih kecil, nggih, digawa kare pamane dijak teng Syam dagang. Teng Syam nika kepethuk pendeta jenenge Bakhira. Pendeta Nasrani jenenge Bakhira. Ditakoki kali pendeta Nasrani, Bakhira iki sapa? Jari Abu Thalib, iki anakku. Cok mbujuk kon. Lho iya iki anakku. Gak mungkin nek iki anakmu. Lah kok iso? Iki lho iki calon nabi akhir zaman. Pendetane wis ero, Pak. Soale apa? Soale iki bocah iki lungguh ning ngisore wit iki. Krana wit iki ora ana sing lungguh ning ngisor wit iki kejaba nabi. Terus mulai cirinya nabi iki bener-bener nabi, calon nabi. Iki nang gone kitab wis diterangne bocah iki yatim mulai cilik. Gak duwe bapak wis meninggal, ibuke wis meninggal. Jarene mbok daku anakmu iki lho, aja mbejuk kon. Lah niku lho, Pak, sampai ngoten akhire iya bener iki ponakanku. Lho, pendeta lho sampai saka ngertine karakteristik nabi seperti itu. Sampai ngomongi pendeta Nasrani niku, niki wong Nasrani, Pak, wong Nasrani. Iki anakmu iki aja pisan-pisan mbok gawa ning gone napa niku Romawi ya. Mbok gawa ning lebih jauh lagi. Kalau di Syam itu kan di daerah Syria. Aja sampai iki tekan Palestina. Soalnya nek iki tekan Palestina mesti dipateni karo wong Yahudi. Wis mau kamu kowe ning kene, mari ngono mentok mulya. Akhire ngoten dikongkon mulih Abu Thalib. Jadi mereka bagaimana dia mendapatkan petunjuk, Pak? Kalau dia sudah lihat bukti kebenaran Islam begitu jelasnya, begitu terangnya, kok jek pancet kafir?
Ini loh, kaifa yahdillahu qauman, bagaimana mungkin Allah memberi petunjuk pada orang sing demikian parahnya. Niki Pak, mulane ngeten niki Pak, cirose ini. Jadi wong niku nak pinter kok bejat niku luwih angel daripada wong bodoh. Wong pinter bejat dikandani dijak tobat niku luwih angel daripada wong kono alumni kiai dadi alumni kiai kok dadi wong kafir niki tambah luwih wangel balike niku lho Pak. Enten niku aja meneh kok nyon sewu niki wau lho kok enten to Pak, enten aja meneh kok ngoten lho Bu, niki wau lho nyon sewu Bu Pak. Tenggene hadis wau tiang wau mlebu Islame di tangan siapa? Kanjeng Nabi lho. Bayangkan orang syahadat di tangan Kanjeng Nabi. Ewa semono isik murtad. Niki lho Pak, larange jenenge hidayah. Larange petunjuke Gusti Allah kaya ngoten Pak. Orang wis mlebu Islam di tangan Nabi, ora di tangane Pak Anies ya, di tangan Nabi. Ngono isik murtad. Bahkan dia melihat langsung ya firman Allah turun. Bukti-bukti kebenaran bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Melihat langsung dan melihat bagaimana kebenaran Rasulullah, jujurnya Rasulullah. Lah ngono isik murtad. Mulane nyun sewu Pak, Masya Allah, termasuk Abu Thalib Pak. Apakah Abu Thalib tidak melihat kebenaran Islam? Yang mulai sik bayi loh, wis eruh, wis dikandani karo pendeta. Iki nabi utusane Allah, wis kecilik nabi, cawe cilike nabi, sampai sok sangko sadurunge diangkat dadi nabi. Ya apa Pak? Sangat ngerti. Dan dia loh yang ngopeni nabi. Ya apa kelakuane, akhlake, karakternya mulai bayi, mulai cilik sing ngopeni Abu Thalib. Masya Allah Pak, gak pernah goroh Kanjeng Nabi mulai bayi, lahir ceprot niku Nabi mboten pernah goroh. Makanya disebut Al-Amin, gak pernah goroh. Bayang no Pak, enten wong tuwa upamane duwe anak ngeten iki Pak, mulai cilik areke nurut, areke jujur, areke kabeh lengkap lah pokoknya. Kok tetep gak gelem iman? Lah iku memang bagaimana mungkin Allah bisa memberi hidayah kalau mau modele kaya ngeten iki. Masyaallah. Mulane atine menungso niku luwih atos tinimbang watu. Niki hati-hati, makane nyun Pak, kita nyun tengene Gusti Allah hidayah. Mulane niki donga njaluk hidayah niki termasuk donga sing fardhu hukume. Wajib fardhu ngain. Lho kok iya nggih jenengan nak salat gak maca ihdinas siratal mustaqim gak sah salate sampean. Makane niki termasuk doa fardhu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Niki lho Pak, Masya Allah. Niki lak ndonga niki Pak, niki tembusno teng jerone ati supaya awak di imane tetep dijaga karo Gusti Allah. Soale setan niku nggodha terus Pak menungso Pak, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, sampai last minute Pak, sampai mendekati mati
masih digoda kita ini oleh setan, hawa nafsu juga senantiasa bersama dengan kita. Abu Thalib tadi Pak, dia kokoh tidak mau masuk Islam gara-gara apa Pak? Gengsi. Niki lho Pak, wong lak kelakuane sing gengsi, sing jaim, sing sudah orang-orang yang semacam ini sulit untuk mendapat hidayahnya Allah. Masya Allah. Niku hati-hati nggih. Niku orang Yahudi tadi ayat itu juga orang Nasrani bisa berlaku ayat ini. Termasuk kita-kita sekalian, Pak. Masya Allah. Hidayah itu kan bukan hanya orang itu masuk Islam, Pak. Tapi kita sregep sholat, sregep poso, sregep ngaji, sregep niki kabeh hidayahe Gusti Allah. Wong wis ero, nggih wis ero, buktinya sudah melihat. Contoh nggih, sholat tahajud sudah melihat bukti ini. Kok balik gak tahajud meneh? Lha ngene iki, Pak. Angel ngeten iki, Pak. Mulane wong nyun sewu, Pak. Nek wong niku keluare wong-wong bodho diomongi niku luwih cepet, luwih gampang daripada wong pinter. Hati-hati sampean nek duwe bojo yang ngono, duwe bojo sampean kok luwih pinter bojone sampean daripada sampean. Siap-siap saja. Sampean ngomong satu kalimat bojo sampean iso udan kalimat. Lambe sak apa kae jarine? Salu iso dadi sak tumang nek jarine ngono. Ngoten niku, Pak. Mulane wong niku lak saya pinter biasane niki gawane wong pinter, Pak. Gawane wong pinter nek dikandani saya angel. Kepenteran wong. Kula ndek wingi pas mulih jagongan kali cacaku kula. Ya apa to ya? Iki lho kan keluarga niki biasa, Pak. Keluargane bojo kula nggih ngoten. Enten khataman Quran ning WA. Nggih, khataman Quran dijatah situ-situ. Sapa sing wis maca sak juz 1 nyawang, juz 2 nyawang. Ngene keluarga besar kula niku ya alhamdulillah nggih lancar, jalan lancar jaya. Bareng ngene cacak kula, keluargane bojone cacak kula. Ya apa cak ning mandek nggon aku. Mandek. Tak guyoni, nggone keluargane peno iki kepinteran wong kabeh. Nak dijak ngaji ngene iki gak level ya. Kula guyone ngoten, oh iya bener apa jare peno iku. Insyaallah ya, hal-hal yang semacam itu, Pak. Hal yang semacam itu. Jadi Masya Allah, Pak. Inilah mahalnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mulane tenggene hadis nggih. May yazdad ilman wa lam yazdad hudan, malam yazdad ilallahi illa bu'dan. Niki Pak, ngati-ngati nggih, wong nak tambah ilmune, hidayah enggak tambah, wong niku saya adoh saka agama. Mulane hati-hati. Kita belajar ilmu nak mun ngerti, mulai awal belajar ilmu niatono untuk diamalkan. Diamalkan iku napa to?
Kadang orang persepsinya diamalkan niku belajar ilmu mari ngono diceramah ning nggone wong niku jare diamalkan bah. Ya nomor siji rek diceramahne ya perlu diamalkan, itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kadang-kadang penyakit ya Pak, bocah teng pondok mulai bocah kok pondok mulai bayangannya arek-arek iki lho, aku nak mulai aku ben dadi kiai. Niki bocah-bocah. Soalnya apa ndelok Pak Kiai ne enak karek lungguh tok lho, mendina lungguh salaman ya. Oh, antep kabeh salamane, antep kabeh salamane. Anak pondok terpola dengan seperti itu Pak. Akhirnya di dalam alam bawah sadar mereka, wah aku mulai jadi kiai karek lungguh duit teko dhewe. Enek-enek wingi niku ya Allah kula jane nggih rada sedih. Enek lari usia SMP pondok powiter lari ini ditakoki besok nak neng pondok lulus katanya lapo le SMP kok aku pokoknya nak lulus pengen jadi kiai. Lapo le kok pengen jadi kiai? Iya soalnya jadi kiai iso rabi papat. Gembuk lho. Lha nyon sewu iki. Arek SMP lho. Waduh, le iki ngalah-ngalah ya aku kan. Masya Allah. Hal-hal yang semacam itu Pak, ini bahaya. Persepsinya mengamalkan ilmu itu kalau punya jadi kiai, kemudian dari santri, dari ustadz itu mengamalkan ilmu. Padahal mengamalkan ilmu nomor satu justru dipraktekkan untuk kehidupan dia sehari-hari. Makanya nak uang sudah niatnya belajar seperti itu. Ini makanya kitab taklim ta'alim ini penting nih, bujakan untuk santri-santri itu. Uang niku nak belajar ilmu niatnya awal wis kaya ngoten, maka nanti dia berat untuk mengamalkan untuk dirinya sendiri. Abot. Soalnya nopo kok abot? Lah wis seru lho Pak. Kok gak sholat jamaah, kon jamaah lho 17 derajat. Aku wis hafal kuwi ket biyen. Ngono jawabe. Ket biyen aku wis hafal. Lho ngoten. Mulane ngomongi wong ngerti kalau ngomongi wong bodoh iki luwih gampang ngomongi wong bodoh. Masya Allah. Ini hal-hal yang terkait dengan yang masih kasat mata Pak. Tapi nak perkara sing luwih halus meneh Pak niki Masya Allah, ngomongi wong ini iki tambah luwih angel neh. Sing luwih halus sing apa urusan hati niki luwih angel meneh. Omongi wawane ini orang yang berpengaruh, apa meneh orang itu kalau sudah berpengaruh di masyarakat, ditokohkan, dan orang semacam ini biasanya anti salah Pak. anti salah, bahkan kalau menyalahkan dia itu kita sudah divonis Pak, termasuk orang yang bangkang. Orang yang bangkang itu orang yang bodoh. Ponise ngono lho. Kok nak mbantah kiai siap-siap kowe. Ngono.
ilmumu gak barokah. Padahal kiai niku nggih menungso, mestine namanya kiai, ustadz atau siapa saja, kalau dia omongi, kalau omongan itu memang benar, mestine ya tetap diamalkan, walaupun itu datang dari gembel, datang dari kere, tapi kalau itu kebenaran ya harus diterima. Mulane Pak Jainuddin MZ niku sering apa? Nggih. Nah, wal masya metu kosilite PT, nak iku endok. Ya cipuen re, masya metu saka silite pejabat, tapi nak tahe ya guaan. Ngono lho. Aja didelok, makane nek wong gak gelem ndoke pitik senenge ndoke pejabat, oh kokot. Ngeten iki. Masyaallah. Tapi memang penyakit niku lho Pak, Masya Allah, penyakit ananiah, penyakit keakuan. Ini bahaya sekali kalau orang sudah merasa dirinya besar. Lah niki sulit dia mendapatkan petunjuk dari Gusti Allah. Bahkan orang yang semacam ini nak dikandani, disuruh penasehat, langsung mental, dianggap kita menentang dia, padahal kita menyampaikan sesuatu yang benar, yang mana dia pun sudah belajar juga tentang itu. Mulane teng kitab Ta'lim Muta'alim diterang nih Pak, wong niku mboten cukup ngaji ilmu fikih. Padahal tenggene bait syaire Ta'lim Muta'alim niku Syekh Zainuddin nulis faqihun alimun mutawariun asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Orang yang ahli fikih, yang faqihun alimun yang alim, wariun yang wari, itu lebih ditakuti setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Tetapi Syekh Zainuddin sudah menyampaikan, selain kamu belajar ilmu fikih, wajib kamu belajar ilmu akhlak, wajib kamu belajar ilmu hati. Bagaimana kamu sabar, bagaimana kamu qanaah, bagaimana kamu tawadhu di hadapan Allah. Ilmu hati, bahkan Syekh Zainuddin menekankan kalau ilmu-ilmu fikih itu penggunaannya temporer. Ilmune salat digunakne kapan? Ya nalikane salat. Salat sedina ping 5 sing fardu. Poso, penggunaan ilmu poso setahun pisan. Haji saumure urip pisan, ini ilmu fikih. Tapi nak sabar kira-kira digunakne kapan, Pak? Lah ini ku sabar, ikhlas, itu setiap saat. Mulane Syekh Zainuddin menyampaikan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim niku, jangan kamu fokus belajar ilmu fikih saja, tidak belajar ilmu akhlak. Nah, wong gak belajar ilmu akhlak, Pak, belajar ilmu fikih tok. Wah, ini bukan kebaikan, Pak. Tidak sadar lama-lama dia tersesat. Soalnya apa? Sombong. Padahal ingin pun kula sampai nih sombong niku jubai Gusti Allah, haram masuk neraka, masuk surga, masa haram masuk surga kalau orang itu masih ada setitik darah kesombongan. Begini kitab itu sahabat, Pak, kalau terangkan ya, suci dino ni Sayyidina Umar moro tenggene Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, apa nasihuni,
berilah aku nasihat. Padahal Sayyidina Umar niku Amirul Mukminin, Pak, wis dadi raja, dadi presiden, Amirul Mukminin waktu niku mara teng Sayyidina Ali yang secara umur jauh lebih muda dan posisinya bukan sebagai khalifah. Mara teng Sayyidina Ali omong nasihati aku. Lho ngeten iki lho, Pak. Padahal namanya Khalifah Amirul Mukminin niku luar biasa. Sayyidina Umar niku hampir pada masa Sayyidina Umar itu hampir 70% dunia, seluruh dunia itu di bawah kendalinya Sayyidina Umar. 2/3 ya, sekitar 67%. Itu di bawah kendalinya Sayyidina Umar. Gak timo kiai gitu. Wong nenggene hadis diterangne, Pak, sak ndek-ndeke sahabat niku sak dhuwur-dhuwure wali. Lho niki gak timo kiai, dhuwure wali. Iku masih datang ya kepada Sayyidina Ali dan minta nasihat. Mulane awake dhewe ngeten iki, Pak, masyon jenengan nyun sewu upama mengki anak-anake jenengan kok tiba-tiba dadi tokoh masyarakat, disegani di masyarakat, di tengah masyarakat, jangan sungkan-sungkan minta nasihat pada orang, bahkan orang sing paling goblok. Kadang-kadang nasihate wong sing goblok lho, Pak, tambah mengena. Bahkan bukan hanya orang, Pak, kalau perlu nasihat dari makhluk-makhluk yang lain, kewan. Ini kalau kepanggih ke kiai teng wajak, Masya Allah. Ini cerita kali kalau saya ini meguru kepada bebek itu setahun. Meguru karo bebek setahun. Bayang no, Pak, bebek niku, Pak, Masya Allah, komandane lho siji, bojone lho 50, nurut kabeh, Pak. Bebek niku, Pak, awak dhewe bojo situ anak. Lah niku, Pak, yai nak ngendikan, Masya Allah, kula niki sinau kali bebek niku setahun. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat makhluk-makhluk yang lain itu, Pak, kita bisa berguru kepadanya. Awake dhewe ndelok cicak di dinding diam-diam merayap. Lho niku cicak niku lho, Pak, Masya Allah, dhek iki mboten wedi PHK niku, Pak. Nggih to? Wonten cicak iki niku gak pernah demo omnibus law, ora pernah melok demo cicak niku. Cicak jenengan takoki, cicak depositomu piro duwe niku. Tapi cicak hidupnya tenang. Pada rezekinya cicak itu perkara yang bisa terbang, cicak tidak bisa terbang. Niku lho tawakale cicak, awake dhewe iso meguru. Awake dhewe Masya Allah. Karena apa? Tawakalnya enggak seperti tawakalnya cicak. Akhirnya uripe susah. Wis dhewe rezeki cek kurang meneh. Wis ngaji yo ngono, sik rumangsa kurang. Padahal wingi wis majine wis bab ghina ya. Sudah sampai bab ghina wis. Rumangsa luweh padahal. Ya ati sik. Soalnya apa? Sing nguruk ya padha sian. Tapi podo-podo monggo, walaupun kita, yang penting kita sadar bahwa kita ini belum mampu mengamalkan dan kita niat kedepannya kita mengamalkan. Itu mau Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Ali itu minta nasihat, Pak. Wahai Ali, tolong nasihati aku. Jawab Sayyidina Ali, kalau kamu pengen jumpa dengan kekasihmu, jadi
janganlah kamu panjang angan-angan. Nasihatnya ngoten Mas. Sapa dua orang kekasihmu? Rasulullah dan Abu Bakar. Waktu itu sudah wafat. Kalau kamu pengen jumpa dengan dua kekasihmu, janganlah kamu panjang angan-angan. Kira-kira Sayyidina Umar niku Pak dinasihati ngeten ya. Kira-kira Sayyidina Umar iki panjang angan-angan to, Pak. Oh, Sayyidina Umar loh, bajunya saja sudah jadi khalifah, bajunya tambalan. Iku orang kaya seperti itu, Pak. Gak butuh deh. Sudah levelnya seperti itu loh. Mosok masih adakah panjang angan-angan pada Sayyidina Umar? Sudah tidak ada panjang angan-angan loh, ndak ono. Tapi dinasihati Sayyidina Ali dikon jangan panjang angan-angan. Yang kedua nasihatnya, janganlah engkau tukar keimananmu dengan keraguan-raguan. Kira-kira imane Sayyidina Umar kaya apa, Pak? Jadi Sayyidina Ali, jok mbok tukar keimananmu dengan keraguan-raguan. Masya Allah. Niki awake dhewe Pak mau njaluk nasihat wong, dinasihati ngene iki kira-kira suweneng wong ngamuk. Kon niku bayi wingi sore nguruki bebek nglangi ta. Tak ngoten to biasane. Kula diparani wong, "Manis, sampean niku nek salat mbok sing sregep ngono." Kira-kira nek enek wong ngomong ngene, Pak Anis kira-kira ya Bapak, dapurmu. Dapurmu. Bayi wingi sore nguruki bebek nglangi ta. Tapi Sayyidina Umar tidak, Pak. Dinasihati Sayyidina Ali diam, mendengarkan dengan penuh seksama. Itulah orang yang mampu menafikan dirinya sendiri. Sahabat itu dalam hatinya khawatir. Khawatir apa? Namanya lebih besar dari kenyataannya. Saya khawatir di depan manusia besar, tapi di hadapan Allah kecil. Itu yang dikhawatirkan sahabat. Kalau sekarang enggak. Yang dikhawatirkan kalau di hadapan manusia kecil, di hadapan Allah pikir muri orang ketok. Gitu. Saat ini sih dipikirnya bagaimana besar di hadapan manusia, bukan besar di hadapan Allah. Makanya neng apa ada istilah jaim, apa jaim itu? Jaga image. Soalnya apa? Demi nama besar dia, supaya nama besar dia tidak jatuh, maka direwangi jaim. Kumpul karo kere-kere iki gak gelem, dikhawatirkan kalau kumpul sama kere nanti image-nya turun. Padahal Pak, kalau dalam hadis man tawaddo'a lillah rafa'ahu Allah, siapa yang tawadhu karena Allah maka Allah semakin angkat derajatnya. Wong niku lak saya jaga image kanan, jaga image kiri Pak, tambah suwe-suwe gak iso obah Pak. Bukan menguntungkan dia, justru menjebak dia. Akhirnya wong-wong ini ki paranoid. Wedi soalnya. Engko nek aku bersikap begini jangan-jangan. Aku bersikap begini jangan-jangan. Aku nggak kelambi ngene jojok angko dinyek karo wong. Gak sitolah. Kelambi iki wis metu ya wingi pas buan wingi. Engko aku dinyek wong iki saiki metu meneh. Akhire kelambi ini jaluk kelambi instan, Pak. Sekali pakai
buang kaya tisu bene. Nak ngono tuku gawe klambi kertas mawon gampang digunting mari ngono dikuwah. Ya Allah ngeten iki. Lah Sayyidina Umar dinasihati Sayyidina Ali ngoten. Jangan engkau tukar keimananmu dengan keraguan-raguan. Sing ketiga nasihatin apa? Jadi jahitlah serandal kamu sendiri. Lho aneh Pak. Dikon jahit sandale dhewe nak pedhot nak putus gak sah tuku mah aneh. Pada Sayyidina Umar seperti itu Pak, seperti itu. Ijik dikongkon Sayyidina Ali nak sandale pedhot ojo tuku anyar dikon nyambung serampate disambung dhewe. Nasihat yang keempat nopo? Sederhanakanlah dalam hidupmu. Aku wis gak temu akal ya. Sayyidina Umar wis kelambine tambalan 11, ijik dikongkon menyederhanakan. Ya apa iki nak sing nak kula kurang ajar kon ya. Nasihat Sayyidina Umar Pak, begitu dinasihati Sayyidina Ali seperti itu langsung 4 nasihat ini. Sodakta ya Ali, benar engkau Ali. Mata beliau terjerembab berkaca-kaca. Niki lho Pak, mulane Masya Allah wong niku nak napa niku wis ngerti ayate, ngerti hadise, tahu kebenaran Allah, tahu kemahabenaran Allah, tahu kebenaran Rasulullah, kok dia masih sesat dalam kemaksiatan, ada poin-poin tertentu kok ijik gak nurut karo Gusti Allah, biasane diomongi angel. Bagaimana Allah memberi petunjuk? Kalau dia ini pribadi ini wis sombong, angkuh, padahal dia itu yang baca hari-hari sombong itu. Ngene iki diomongi angel. Bagaimana Allah bisa memberi petunjuk? Makanya Pak, kunci supaya kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah yaitu Pak, nafikan dirimu sendiri. Wis, jangan mikir saya itu siapa, tidak. Kita ini bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Saya ini adalah dulu setetes air mani singga ono regane nak ndoke petik didol sekilo sik payu, nak ndoke menungso didol bergidik kabeh. Lah ngono lho sing disombongne napane. Makane ngeten-ngeten iki Pak, ditanamkan pada diri kita, nafikan diri kita. Mulane kadang-kadang lah enek nang griya ning omah niku anak rodok tambeng. Enek anak rodok tambeng itu kadang-kadang memang anak itu didesain kali Gusti Allah untuk membantu menafikan diri kita sendiri. Nah anak iki awake dhewe lho nurut kabeh, dikandani nurut, kandhane nurut ngono. Wong tua saya sirahe niku saya gede, helm no gak cukup iki nggo suwe-suwe. Helme saya gak cukup nang sepeda motor repot niku mengke. Mulane kadang-kadang ana anek rodok tambeng dikongkon pake sik mberot ngono kuwi langsung ingatlah diri saya, oh iya saya ini bukan apa-apa, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini adalah hambanya Allah. Bapak-bapak nggih ngoten, nak mulai kok diseneni ibu-ibu niki syukur mawon, alhamdulillah. Soalnya napa? Membantu menafikan diri kita sendiri. Sampean jadi juragan, jadi bos ning gone kantor lho, gak enek wong wani nyedeni sampean, Pak. Nggih.
Kabeh iki lho nggih ngeten. Siap Pak, siap Pak, siap Pak, siap Pak. Tekan omah sampean ngomongi ngono karo bojo sampean. Ayo ndang muni yo. Ayo ndang muni yo. Langsung Pak, nyun sewu, masya Allah, nyun sewu. Niki kita bersyukur kalau enek wong wedok ngeten niki Pak. Syukuran jenengan membantu menafikan diri kita sendiri. Mangkok ning nggone kantor iku sirahe wis helme kebek wis gak cukup. Begitu dipenggal karo bojo sampean ngono, langsung sirahe mengkeret meneh seret. Lah niku Pak. Makanipun nggih niki kita bersyukurlah, ada segala sesuatu apapun itu sesungguhnya bagi orang yang bertakwa akan membawa kebaikan. Wal aqibatu lit taqwa wal aqibatu lil muttaqin. Bagi orang yang bertakwa semua membawa kebaikan. Kalau kita sudah mampu menafikan diri kita sendiri Pak, mudah kita ini diberi petunjuk, bahkan petunjuk datang dari kere, bahkan dari binatang akan bisa masuk pada dirinya sendiri. Tetapi kalau sudah kepalanya besar, nggak bisa Pak, nggak bisa. Ibarat gelas wis kebek, nah wis kebek disoi banyu ya lobet, entek tumpah semua. Ladi niku wau, masya Allah. Kula kepanggih riyen Romo Yai Mahmud Pasik Sugeng. Nasihati kula sederhana. Le, kowe nak pengen paham agama, kowe kudu siap dadi gedibale umat. Kalimatnya lho kowe nak kudu siap dadi gedibale umat. Masya Allah, sampai saat ini terngiang-ngiang begini. Kalau kita mau dan mampu seperti itu menafikan diri kita sendiri, siap didadi kesete umat, Allah akan beri kepahaman agama pada diri kamu. Pun ngeten iki Pak, wong ngeten iki gampang dapat petunjuk. Ngoten nggih, niki penjelasan Ali Imran 86 sampai 89. Insyaallah berikutnya kita minggu depan insyaallah. Ngeten mawon, ngeten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Ngeten sintang letah. Karek nglakoni lah, karek nglakoni. Kita tutup dengan betul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.